لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Halo, assalamualaikum. Iya ya, mau kemana bu? Oh iya, bisa. Iya, saya lagi nggak ada jemputan jam segini. Iya ya, ya saya langsung berangkat bu ya. Ya udah. Ya, makasih bu. Assalamualaikum. Pak Kosim, demikian orang memanggilnya. Dia hanyalah seorang tukang ojek berusia 65 tahun. Di usianya yang sudah melampaui usia produktif, Pak Kosim memiliki budi yang sangat mulia. Kesederhanaan yang menyertai kehidupannya tidak menutup mata batinnya untuk selalu berusaha berbagi kepada orang lain. Namun, karena memang ia tidak memiliki banyak harta, bukan harta yang bisa ia sumbangkan, melainkan sedekah jasa menjadi tukang ojek. Menjalani hidup bersama sang istri yang berprofesi sebagai buruh cuci dan setrika, Pak Kosim dan istri mampu membesarkan ketiga buah hatinya, yang awalnya berjumlah 5 orang. Mereka berdua adalah sosok-sosok tulus yang menjalani hidup apa adanya. Sekecil apapun rezeki yang mereka terima hari ini, mereka syukuri sebagai rezeki yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan saya saat ini memang saya ngojek, ya sehari-harinya ngojek begitu ya. Tapi kalau siang saya nggak ngojek, jadi mengandalkan dia ada yang panggil dari HP, terus ya kadang-kadang ya sampai Bintaro, ya sampai ke rumah sakit Muhammadiyah, ya kemana aja yang tujuannya mau diantar sama saya lah saya antar gitu. Jadi selesai sholat Isya baru saya bisa keluar gojek begitu. Terus ya alhamdulillah hasil saya ngojek itu ya saya ini kan ke istri saya kasihkan uang belanja ke istri saya, langsung uang belanja istri saya tuh nggak dihabiskan, langsung disisihkan, ditabung karena dia pengen berangkat umroh katanya begitu. Jadi uang itu ditabung dari mengikut arisan, dapat arisan langsung ditabung. Kadang-kadang dia beli cincin ya begitu. Hasil dari jerih payah saya itu ya dia pengen berangkat umroh, saya diajak begitu. Iya, terus ya memang sebelum saya ngojek saya dulunya di Jakarta. Iya, sebelum saya ngojek saya di Jakarta tahun 75-an lah. Iya, saya dagang di Jakarta. Karena kelamaan di Jakarta itu ya di sana saya kadang-kadang ya pusing juga di Jakarta. Kadang-kadang saya mikirin yang di rumah. Setelah itu kadang-kadang suka kehabisan modal. Tahun 95 ya udah saya mutusin ngojek. Iya, terus ya sampai sekarang ini. Iya. Dulu dagang ya memang di Jakarta. Ya dagang begitu namanya orang dagang ya kadang-kadang ya jadi pekerjaan saya sekarang ini begini jadi ngojek gitu. Ya, yang ngojek
Ya, karena banyak langganan, jadi yang minta diantar kemana aja melalui telepon. Ya udah banyak sih, kadang-kadang juga sampai ada yang nggak kejemput sama saya. Iya gitu. Ya kalau siang saya memang pagi nih ngantar anak sekolah, ya terus kadang-kadang ada lagi yang disuruh ngantar ya kemana aja lah gitu. Nanti setelah itu baru saya istirahat. Setelah istirahat nanti saya udah habis sholat segala itu, terus habis sholat maghrib saya antar, terus setelah itu saya istirahat lagi di rumah. Bapak tuh emang orangnya pendiam, tapi pendiam jadi itu tegas. Itu yang saya ambil sifat-sifat Bapak tuh, yang sampai sekarang masih saya ini gitu. Dia emang tukang ojek udah 10 tahun lebih. Dia emang orangnya sabar kalau ngojek gitu. Terus ngojek ada yang nggak ngasih ongkos, dia mah diem aja, dia nggak pinta. Kata saya, pinta apa, biarin, kata tiga rezeki mah ada lagi, kata dia gitu. Langsung dia pulang, ya nggak boleh duit nih, yaudah biarin emang rezeki kita kali, kata saya gitu. Mereka tinggal di rumah yang sangat sederhana. Niatnya menabung bukan semata hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia, namun hanya untuk memenuhi panggilannya untuk berumroh. Uang itu saya nyimpen, saya dari suami saya boleh hasil gaji saya kumpulin, main arisan, akhirnya arisan saya tarik, saya buat DP umroh, Bu. Jadi alhamdulillah saya pengen banget umroh, akhirnya saya bisa, saya ngumpulin uang sedikit demi sedikit, hasil saya boleh keringet getih saya sama suami saya. Uang itu saya tabungin sedikit demi sedikit, Bu. Akhirnya saya terlaksana lah cita-cita saya mau umroh. Per hari dikasih uang itu saya 70.000, sisanya 50.000. Saya terus main arisan, jadi dikumpulnya tuh di arisan itu, Bu. Saya sisa belanja dah, tuh uang saya tabungin, saya buat arisan gitu. Akhirnya ya itulah kumpul waktunya saya mau daftar umroh itu, saya akhirnya ya 3 bulan itu lunas, Bu, uang saya, hasil saya ngumpulin sendiri-sendiri. Alhamdulillah saya berdua bisa berangkat pada suami saya. Selama saya ngaji tuh ya, Bu, saya pengen setiap saya tahajud, malam tahajud saya sholat duha. Pokoknya tuh yang namanya tahajud saya nggak pernah saya ninggalin doa saya. Ya Allah, saya pengen umroh, mudah-mudahan biar panjang umur sehat, ada rezeki saya, kapan-kapan saya pengen banget umroh. Kalau orang nanya begini, buat apa sih Cing nyari duit mulu, gue pengen umroh gitu, saya begitu, Bu. Kalau ngomong begitu, syukur dah pengen umroh mah, lagian anak udah nggak ada yang sekolahin juga gitu, nyari duit mulu gitu. Biarin orang pengen umroh gitu, saya begitu aja, Bu. Tapi saya banyolah, tapi emang hati kecil saya, kapan gue mampu umroh kayak orang-orang gitu ya, Bu. Ya itu tercapailah kali dalam doa saya gitu setiap malam. Nggak pernah saya ninggalin sholat tahajud lagi, langsung saya berdoa aja gitu, mudah-mudahan dikabul sama Allah. Alhamdulillah gitu. Di tengah kesibukannya menjual jasa mengojek, Pak Kosim selalu ingat akan kewajiban utamanya. Sholat 5 waktu diusahakan keras, tidak pernah terlewatkan. Bagi Pak Kosim, menuangkan isi hatinya dan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lebih dari sekedar obat yang ada di dunia ini. Pak Kosim dan juga Ibu Suhaini tak kenal lelah. Seakan melupakan usia tuanya, tetap giat bekerja dari pagi hingga malam hari. Semuanya dia lakukan semata-mata bersyukur akan hidup yang telah Allah berikan.
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Menjalani hidup tak lepas dari beragam ujian. Kejujuran dan kesabaran Pak Kosim pun senantiasa diuji. Pengalaman ditipu oleh penumpang adalah hal yang sering terjadi pada tukang ojek tua ini. Saya pernah nganter orang sampai 2 kilometer itu. Begitu dia turun, dia bilang dia mau ambil uang, ternyata dia nggak balik-balik. Berarti dia mau nipu saya. Nggak dibayar lah pokoknya begitu. Setelah itu ya udah, ya suka dukanya itu. Ya yang paling ini kadang-kadang ya saya nganter orang yang deket, tapi bayarannya alhamdulillah besar gitu. Iya, kadang-kadang ya. Kalau saya sih di nganter ojek nih, misalkan dia nggak nawar, bisa dia naik aja gitu. Saya dikasih berapa aja, saya emang nggak pernah saya bilang kurang, enggak, udah aja. Ibaratnya emang udah rezeki saya segitu, begitu. Iya. Kalau kan ya yang seperti itu ya orang ya saya doain aja lah biar dia ini gitu. Ya biar dia namanya nggak ada terulang lagi kejadian seperti itu gitu. Ya yang menipu saya begitu. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang juga nggak ada lagi yang begitu namanya orang gitu. Perlahan tapi pasti, itulah yang dijalani kedua insan ini, Kosim dan Suhaini. Sedikit demi sedikit, hasil jeripayah mereka tabung. Niatnya memang hanya satu, berangkat umroh untuk memenuhi panggilannya. Yang boleh nabung itu langsung ditambahin sama anak saya sampai 5 juta lah pokoknya. Iya. Ya sekitar 3 tahunan Bu. Iya boleh nabung begitulah. Iya boleh nabung, boleh usaha ngojek sambil namanya istri saya beli nyuci itu. Iya sekitar 3 tahun dikumpulkan pengen berangkat umroh. Ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Siapa yang tak gembira? Siapa pula yang tak berlega hati ketika berita untuk jadi berangkat berumroh diterima oleh keluarga Pak Kosim? Anak saya tuh yang 3 nih Bu. Anak saya yang perempuan, yang bontot, yang dia juga. Mak, kapan berangkat nih katanya 2 juta. Ngasih buat apa saya gitu. Itu kan kita bikin girang tuh ya Bu, hati. Yang ngomong bilang sama saya pertama kali itu bukan bapak, ibu. Kalau bapak orang diem, mungkin dia mengetahui keadaan anak-anaknya. Ibu yang bilang sama saya, "Mak mau berangkat umroh," saya panggilnya Mak. Saya bilang, kalau mau berangkat jangan sendiri, Mak masih ada bapak. Saya bilang gitu. Kurang uang nanti saya tambahin. Sedikit-sedikit insya Allah saya ada. Terus saya nggak tabungin dulu, saya pikir berangkat cepet, saya belanja baju buat pergi umroh. Habis 2,5 juta tuh saya, sisanya saya pegang aja, saya taruh.
Tapi itu duit bukan saya taruh Bu Haji, langsung saya, namanya urusan di rumah ada ya, kata saya. Lah Bang Babanya nanya, emang duit masih ada? Lah duit habis ini, lah bagaimana sih gitu. Tapi hati saya enggak kesel Bu, enggak, saya rela, nanti juga ada lagi rezeki mah, nanti Bang mau berangkat mah, kata saya begitu. Alhamdulillah tuh duit masih ada sisa 2 juta, saya taruh di bank. Akhirnya tuh ya udah saya tenang denger jadwal belum ada. Ya udah tenang aja dah dulu, biarin gitu. Kita sabar aja, saya ke rumah Bu Cecen, kata sabar aja ya Bu. Iya Bu, saya sabar, cuma nanya aja, kata saya gitu. Pas gitu udah lama tuh ikan Bu nggak manasik nih ya. Pas diundang manasik saya berangkat, oh kali ini nih. Terus habis manasik tuh saya girang Bu, dapat segala koper segala apa, kira saya udah deket lagi kali berangkat, masih lama lagi. Ya namanya duit mungkin ya kita pakai, tapi saya rela Bu, ikhlas gitu. Saya biarin dah, ntar dapat lagi rezeki mah. Kata anak saya pas mau berangkat, punya udah ongkos mah, alhamdulillah ada, kata saya gitu. Ya udah Bu, enggak pikiran kesel, enggak. Emangnya kita nyari kita buat kita makan, kalau kita enggak makan duit kita taruh gimana gitu. Jadi habis kita buat kondangan, buat apa segala rupa arisan saya gitu. Pas mau berangkat dapat lagi tuh anak saya ngasih 5 juta lagi gitu. Ya udah itu, alhamdulillah. Berbekal kegigihan, kesabaran, dan ketulusan demi mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Kosim, tukang ojek tua yang sabar itu, pun berhasil menuju ke Tanah Suci bersama dengan istri tercintanya. Sungguh sebuah berkah kemuliaan atas jerih payah kesabaran pasangan Kosim Enal Nursidi dan Suhaini. Perasaan haru dan bahagia tak terhingga kini menebar dalam diri Pak Kosim dan Ibu Suhaini. Lelah letih dan kepenatan keseharian mengojek dan menjadi kuli cuci yang dirasakannya selama ini seakan tidak dirasakan lagi oleh mereka. Terbayar sudah dengan berhasilnya mereka tiba di Tanah Suci dan menjalankan ibadahnya. Saya dapat menyimak Arafat itu ya karena saya berusaha, ya sampai saya dapat mungkin saya menyimak Arafat. Iya. Saya juga alhamdulillah saya sampai nyium berdesak-desak. Akhirnya alhamdulillah saya nyium Hajar Aswad. Ya doain anak cucu lah supaya pada sehat, biar pada nurut kepada kakeknya, ya anak juga begitu. Ya karena saya sampai di sininya ini karena saya sangat senang sekali. Ya sampai bisa boleh ngumpulin uang sampai berdua saya dapat umroh dengan istri saya. Ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Saat sekarang saya sudah selesai umrohnya, mudah-mudahan tahun yang akan datang saya bisa umroh lagi sama istri saya, kalau bisa ya dengan anak saya pada tahun yang akan datang. Saya kepengen umroh lagi, pengen kesini lagi sama anak saya dan istri saya lagi.
Mengikuti bagaimana mereka berjuang demi memenuhi panggilannya adalah sekilas renungan bahwa ujian hidup memang harus dijalani dengan sabar dan tulus. Tetap percaya kepada Sang Kuasa, tetap pula berusaha. Mereka yang terpilih adalah mereka yang berani hidup dan memaknai hidup dengan ikhlas. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ke Baitullah